Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Cordial Kemintang. Kali ini kita akan berbicara tentang perencanaan pengadaan. Kali ini kita akan membicarakan tentang perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan dibagi menjadi 5 tahap, yakni identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, penetapan jadwal, penetapan cara pengadaan, penetapan jadwal, dan yang terakhir penetapan biaya. Kita langsung saja ke identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun atau telah diserahkan oleh kementerian lembaga kepada pihak pengada. Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh PA dan PPK guna menentukan apa sih barang atau jasa yang paling tepat untuk menunjang tugas dan fungsi yang telah disusun di dalam rencana kerja KL tersebut. Identifikasi kebutuhan tidak semena-mena dilakukan dan dipertimbangkan oleh PPK dan PA saja, tapi juga memperhatikan beberapa hal seperti aspek efisiensi, pengadaan berkelanjutan, lalu ada pokoknya banyak deh. Terus kita juga harus melihat barang tersebut atau jasa tersebut telah pernah diadakan atau tidak sih. Jika pernah diadakan, kita menggunakan yang telah ada dan tidak perlu melakukan pengadaan baru seperti itu. Yang selanjutnya ada penetapan, yakni penetapan barang atau jasa yang paling tepat untuk menunjang tugas dan fungsi dalam rencana kerja organisasi yang akan mengadakan pengadaan. Penetapan jenis pengadaan menjadi 4 seperti yang kita ketahui: barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Lalu ada satu lagi, pengadaan terintegrasi, yakni pengadaan integrasi adalah lebih dari satu jenis pengadaan dalam pengadaan terintegrasi tersebut, seperti misalkan pembangunan kantor yang memerlukan jasa konsultasi desain arsitektur, itu kan memerlukan jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi seperti itu. Atau misalnya pengadaan sistem baru di PKN STAN seperti itu. Lalu setelah ditetapkan barang atau jasa yang akan diadakan, kita selanjutnya menentukan dengan cara apa sih pengadaan itu akan diadakan. Seperti yang kita tahu, ada 2 cara, yakni melalui penyedia dan melalui swakelola. Melalui swakelola kita mengetahui bahwa ada 4 tipe dalam pengadaan melalui swakelola. Nanti kalian baca sendiri, ada materinya terpisah dari materi perencanaan pengadaan ini. Lalu penyedia juga ada juga. Jadi bisa dibaca sendiri atau di browsing sendiri karena terlalu luas dan terlalu banyak jika saya harus menjelaskan di sini. Lalu selanjutnya setelah ditentukan tuh caranya, barang-barangnya, apa saja yang harus diadakan, dan siapa yang akan mengadakannya, entah penyedia atau swakelola, barulah kita menentukan jadwal. Kapan sih pengadaan itu harus dilakukan? Penentuan jadwal juga dilakukan setelah misalkan kita melalui penyedia, setelah pemilihan penyedia, setelah pelaksanaan kontrak. Yang kelima adalah anggaran pengadaan barang atau jasa tersebut. Anggaran dibagi menjadi 2, yaitu biaya barang jasa yang dibutuhkan dan yang kedua biaya pendukung. Biaya pendukung itu seperti apa? Seperti biaya pelatihan, biaya instalasi, biaya administrasi, dan lain-lain. Sedangkan biaya utama atau biaya barang atau jasa yang dibutuhkan adalah seperti harga barangnya, biaya pengirimannya, harga suku cadang, biaya personil, non personil, biaya material, biaya peralatan, biaya pemasakan, dan lain-lain.
Setelah melewati identifikasi, penentuan jadwal, penentuan cara, penentuan biaya, dan penetapan barang, lalu disusunlah RUP atau Rencana Umum Pengadaan. Rencana tersebut berisi tentang apa yang telah didapatkan dari kelima tahapan sebelumnya. RUP pengadaan melalui swakelola sangatlah berbeda dengan RUP pengadaan melalui penyedia. Kemudian RUP diumumkan tergantung pada perangkat daerah atau KL-nya, bisa diumumkan melalui aplikasi Sirup juga. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.